Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Ana. Kita akan sama-sama nih belajar lagi pelajaran sekolah minggu. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar melalui via Google Meet, Zoom. Nah, hari ini kita akan belajar lewat video YouTube ya. Tapi meskipun lewat video YouTube, kalian harus tetap semangat dan tepat waktu mengikuti sekolah minggu ini. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau menyertai kami sepanjang kami beristirahat, dan Engkau membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru. Dan kami sudah berkumpul ya Tuhan, meskipun melalui media online, kami tetap bersemangat mengikuti sekolah minggu ini, memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat. Judulnya adalah Tuhan mengasihiku yang berdosa. Yang kita masih mempelajari tentang Adam dan Hawa. Kemarin kan kita udah belajar mulai dari penciptaan, dan yang terakhir minggu yang lalu itu kita belajar tentang keluarga yang diciptakan oleh Allah, yaitu tentunya Adam dan Hawa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dosa. Kalau ditanya apa sih dosa, kayaknya itu suatu kata yang sangat-sangat sering kita dengar ya. Ya umumnya atau otomatis yang terlintas itu adalah sesuatu hal yang negatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dosa mula-mula, yang juga itu terjadi ya tentunya pada Adam dan Hawa. Kita akan belajar dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 14. Kalian bisa buka Alkitabnya ya, dan Kana yang akan membacakan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 14. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Demikianlah firman Tuhan. Tentunya
kalian sudah sering mendengar ya mengenai cerita tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Itu baik itu di cerita Alkitab atau di video-video, juga tentunya di sekolah minggu. Tapi kita akan belajar lagi nih, sehingga kita semakin memahami tentang dosa mula-mula. Jadi dosa, kita akan memahami dulu nih arti kata dosa. Seperti yang tadi Kak Ana sudah sampaikan, bahwa biasanya dosa itu langsung berhubungan dengan hal yang negatif gitu ya, hal yang harus kita hindari begitu. Meskipun pada kenyataannya justru itu yang ya sering kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, melihat arti kata dosa, karena merinci ya, ada beberapa pengertian nih. Sebenarnya banyak sekali terjemahan tentang dosa, baik itu dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, karena merangkum beberapa yang mudah untuk dipahami. Yang pertama, dosa itu meleset atau tidak mengenai sasaran. Itu yang pertama ya. Yang kedua, perbuatan menentang kehendak Allah. Yang ketiga, menyimpang dari jalan benar. Yang keempat, menolak perbuatan baik. Yang kelima, menolak kasih Tuhan. Yang keenam, tidak mempercayai kebenaran Tuhan. Yang ketujuh, perbuatan meninggalkan Tuhan. Dari 7 pengertian tentang dosa ini umumnya sama ya, pengertiannya tuh ya tidak melakukan kehendak Tuhan atau melakukan hal yang tidak disukai Tuhan, menjauhi Tuhan. Tentunya hal-hal yang membuat kita tidak bisa mendekat Tuhan begitu. Nah, jadi dosa mula-mula yang akan kita pelajari hari ini juga terjadi kepada Adam dan Hawa. Tentunya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Mereka akrab nih bersama Tuhan. Mungkin ya, seperti yang kalian tahu bahwa Adam itu diberi tugas untuk menamai banyak banyak jenis hewan atau tumbuhan. Nah, mungkin dalam proses pekerjaannya itu Adam berdiskusi dengan Tuhan gitu ya. Adam mengobrol akrab dengan Tuhan. Nah, tapi setelah kejadian ini, apa sih yang terjadi setelah dosa itu terjadi? Ternyata dosa yang terjadi akibat Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan itu, hubungan Allah dengan Adam dan Hawa menjadi rusak. Hubungan yang tadinya intim menjadi tercoreng begitu ya. Mereka tidak bisa lagi nih memiliki hubungan yang manis atau akrab dengan Tuhan. Karena kita lihat nih, dosa itu dari mana awalnya? Kita lihat dari ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi semua itu diawali dari penglihatannya Hawa. Hawa melihat buah yang ditawar-tawarkan Allah atau yang digadang-gadang oleh iblis. Dia melihat itu baik, ya menurut dengan tipu muslihat iblis, dia memikirkan, wah ini bagus, ini baik. Mulai dari mata, kepikiran, lalu ke perbuatan. Dia akhirnya memetik buah itu, bahkan memberikan kepada Adam. Nah, jadi ada prosesnya ya, dari mata, kemudian ke pikiran atau ke hati, lalu ke perbuatan. Itu juga yang terjadi kepada kita ya. Kita bisa tergoda nih oleh hal-hal di dunia ini melalui mata, melalui pendengaran. Banyak hal yang membuat kita akhirnya berbuat dosa atau berkata-kata jahat. Kita dipengaruhi oleh tayangan-tayangan negatif, misalnya di
di televisi atau di internet, kemudian membuat pikiran kita terganggu, merusak pikiran kita, merusak fokus kita yang tadinya kita lurus kepada Allah, kemudian kita menjadi berbelok, dan akhirnya memberikan aksi, apakah itu menjadi ya berbohong atau berkata-kata kasar. Nah itu adalah proses terjadinya dosa. Itu juga yang kita tahu dari Hawa. Hawa melihat buah itu, kemudian dia memikirkan buah itu untuk dia ambil. Katanya buah ini baik karena memiliki pengetahuan gitu, dan akhirnya dia memetiknya, dan terjadilah dosa itu. Hubungan Allah dan Adam dan Hawa menjadi rusak karena perbuatan mengambil buah dari pohon pengetahuan itu. Mereka tidak bisa lagi nih akrab sama Tuhan. Mereka tidak bisa lagi berdiskusi mengenai kehidupan mereka selama di Taman Eden itu. Itu yang pertama ya. Kenapa menjadi renggang? Kenapa menjadi rusak? Karena satu hal yang harus kita pahami adalah Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Sebelumnya Adam dan Hawa tidak berdosa, maka Tuhan bisa bersatu, bisa menjalin hubungan yang sangat akrab. Nah, tapi setelah dosa itu terjadi, putuslah hubungan tersebut. Terjadilah kematian rohani, yaitu Adam dan Hawa, yang akhirnya berujung kepada kematian kekal. Itu ya. Lalu apalagi sih efek samping dari perbuatan dosa mula-mula itu? Ternyata juga merusak hubungan Adam dan Hawa sesama manusia. Kita bisa lihat nih dari Kejadian 3 ayat 12-13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Ya. Menjadi rusaknya hubungan antar sesama. Dan tadinya Adam ditanya, kemudian dia berkata, "Itu Hawa tuh." Jadi dia menuduh Hawa. Ditanya lagi ke Hawa, Hawa menuduh ular. Nah, jadi mereka jadi tidak saling percaya, yang bahkan saling menuduh, sehingga rusak dong hubungan mereka. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa muncullah dosa baru nih. Misalnya kepada Adam. Adam ditanyakan, dia menuduh Hawa, sehingga otomatis itu memunculkan sifat keakuan. Dia tidak mau disalahkan, keegoisan gitu ya. Itu merembet begitu. Dosa satu melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Maka itu kita memang harus berhati-hati terhadap dosa, karena tanpa kita sadari itu akan menghasilkan dosa-dosa yang baru. Dan mungkin kita bakal terbiasa kalau kita tidak langsung menyadarinya, memohon ampun mengenai dosa itu. Ya, jadi sebegitu sepele bisa kita lihat mungkin sehari-hari lah, nggak apa-apa lah, cuman bohong kecil ini. Nah itu jangan dibiasakan ya. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Adam dan Hawa itu mungkin ada yang bertanya, apa sih kok cuman ngambil buah aja sampai segitunya, sampai rusaknya hubungan Allah dengan manusia, sampai Allah itu sampai mereka itu ketakutan gitu ya. Mereka tuh bersembunyi ketika mendengar bunyi langkah Tuhan itu, mereka ketakutan. Mereka tidak berani memunculkan wajah mereka. Mereka malu, mereka menjadi orang asing begitu ya di hadapan Allah. Nah, sebegitu sakralnya atau sucinya Tuhan lah, sehingga yang namanya dosa, tidak ada dosa besar, dosa kecil, tetaplah dosa, dan Tuhan tidak bisa mentolerir itu gitu. Nah jadi beginilah yang terjadi oleh dosa mula-mula yang berujung kepada kematian kekal. Manusia terpisah oleh Allah
yang tadinya bisa hidup bersama-sama dengan akrab, mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yang damai, semua itu rusak karena dosa, karena tipu muslihat iblis. Dan ya dari Adam dan Hawa akhirnya merembet kepada keturunannya, kepada manusia di seluruh bumi, sehingga menjadi kematian kekal. Kehidupan kekal itu tercoreng, terganti menjadi kematian kekal. Nah begitu ya. Nah sebelum kita akan melanjutkan pelajarannya, Kak Ana akan menampilkan nih video ilustrasi tentang kisah dosa mula-mula ini. Semoga bisa semakin memahami ya melalui video ini. Selamat menyaksikan. Part of God's story is about the first time people stopped trusting God. It's called the fall because it's all about how we fell away from God. It begins like this. When God was done creating a perfect world, the first two humans, Adam and Eve, got to live as a family in a beautiful place called the Garden of Eden. They explored wherever they wanted and took walks with God. And God took care of them like a loving father. The Garden of Eden was a perfect home. In fact, Adam and Eve were so free, they didn't even wear clothes. God wanted everybody to be this free, with no shame or embarrassment. Imagine no death, no secrets, no fighting, no fear, no pain, no loneliness, no anger, no bullies, no sadness, no hunger, no getting left out, no crying, nothing bad, ever. This is God's dream for all of us. But part of being free means we get choices. And the first bad choice happened in the Garden of Eden. See, God gave Adam and Eve one rule. Do not eat fruit from the tree in the middle of the garden. God knew if Adam and Eve ate this fruit, they would think they knew everything good and didn't need God anymore. They would stop asking God to take care of them. And they would know about evil, which means they would hurt each other. Sickness would come. They would get old and eventually die. God didn't want any of that to happen, so he told them not to eat the fruit. Now, you might be wondering why God would even make a tree like that in the first place. Why give Adam and Eve a chance to know how to ruin the perfect world? But remember how being free means we get to make choices? God wants us to choose to obey because we love him, not because we have to. And for a while, Adam and Eve chose to trust God and obey him. After all, it was perfect in the garden. But one day, an evil serpent decided he wanted to separate Adam and Eve from God. So he came up with a plan to make Eve think God didn't love her. He said, "Does God really love you? If he does, why won't he let you eat this juicy, delicious fruit?" Eve told the serpent what God had told Adam. If they ate the fruit, they would die. The snake told Eve that God was lying. The fruit would only make her smart. Being smart sounded great. So Eve bit into the fruit. It tasted so good, she gave some to Adam. He ate it too. Well, they didn't drop dead on the spot, but things started to change. First, they realized they were naked and felt embarrassed. Before eating the fruit, they only felt happy. Then they heard God coming and ran away. They had never run away from God before. God knew what happened, but he still asked Adam, "Did you eat the fruit I asked you not to eat?" Adam said, "Eve made me do it." Eve didn't like being blamed. She said, "The serpent made me do it." Really, they had both made a choice to disobey God. God was so sad they chose not to trust him. They had to move away from the beautiful garden. Worse, pain and sadness and death came into the world. It was no longer perfect. This could have been a horrible end to a really sad story. But guess what? It's not. God loved Adam and Eve, and us, so much that he planned a great rescue. Many years later, a rescuer would take the punishment for every bad choice ever made. And because of this rescue, God would one day make the world a perfect home for us again. And that's the story of the fall. So in case you missed it, here's a quick version. God made a perfect world. There was one rule. The serpent tricked Eve. He made her doubt God's love. So Eve broke the rule. Adam broke it too. All the wrong things in the world started. But that's not the end. God really did love them, and all of us. So he began a great rescue plan. And that's a part of God's story. Nah, begitu ya yang telah kalian lihat tentang dosa mula-mula Adam dan Hawa. Jadi bagaimana dong jalan keluarnya dari perbuatan Adam dan Hawa itu, dari dosanya itu? Jalan keluarnya adalah Allah itu sendiri. Karena Allah kasih.
Kita bisa buka nih dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ya. Disinilah kita akan melihat bahwa Allah itu kasih, sekalipun manusia itu berbuat dosa, Allah sendirilah yang menyelesaikan, yang menjadi jalan keluar dari dosa tersebut. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena lanjut lagi ya, dari Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sungguh luar biasa ya yang harus kita pahami, yang harus kita syukuri mengenai kasih Allah yang sungguh hebat kepada manusia yang penuh dengan dosa. Dialah yang mengambil alih hukuman yang harusnya kita alami, yang harus kita tanggung. Allah yang mengambil alih melalui pengorbanan di kayu salib. Nah, jadi Allah sendirilah yang menjadi jalan keluar dari dosa yang disebabkan oleh manusia. Nah, bagaimana nih kita bisa mendukung atau bisa juga terselamatkan dari dosa itu? Ada di Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Allah sudah memiliki kasih yang sungguh luar biasa besar. Dia yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Lalu kita harus apa untuk kita juga bisa diselamatkan? Kematian di kayu salib itu merupakan kasih karunia untuk kita yang berdosa. Nah, kita pun harus mengimani itu dengan menerimanya sebagai juru selamat kita. Apakah cukup sampai menerima? Ya tidak, kita harus menjaga keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya ya menjauhi dosa, semakin mendekatkan diri sama Tuhan, dan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Tapi yang terpenting adalah percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada cara lain yang membuat kita selamat dari dosa di dunia ini. Tidak ada, hanyalah Allah. Percaya kepada Allah. Nah, itu ya. Nih, selanjutnya nih Kak Ana akan menyampaikan ilustrasi lagi tentang dosa, manusia, dan Allah. Semoga bisa menjadi gambaran ya untuk kita semua. Why did Jesus have to die? You know, that's a question that we all ask at some point, and I want to explain it in a way that might make sense with a visual. You see, Jesus came to take the punishment of our sin, the sin that you have done or would ever do. That's what He came to do. And see, you here look pretty good. I mean, come on, you look nice and clean, just the way you were meant to be. Oh, I could drink you up. But we've all done stuff that we shouldn't do. We've all sinned in different ways. And the problem is when we sin and we bring sin into our lives, it changes us. It changes who we are, and suddenly there's elements in us that weren't meant to be there. Maybe it's bad attitudes, or you yelled at your parents, or you lied to a friend, or you cheated on a test, or you hurt someone, or you hurt yourself. Whatever it might be, it's not the way you were meant to be. And God saw this, and He didn't want it to be this way. He said, this was not how I intended you to be. So God had a perfect rescue plan. And that rescue plan was Jesus. Now, Jesus was perfect. He came and He lived a perfect life. He was without sin. So the question was, what would happen if Jesus took the sin of the whole world, all of the sin, and put it in Himself? And so He went to the cross and He took our sin. And Jesus took all that sin and put it in Himself. But that's the thing.
is Jesus took our sin to the grave, but then he left it there. He left that sin in the grave, and he came back with new life for all of us. And he was still perfect and pure and blameless and everything that we needed. And so you, with all of our sin and with all that's inside of us, you have the ability to say yes to Jesus, because we don't need sin anymore. Sin has been defeated by the power of the cross and what Jesus did and the power of his resurrection. And so when you say yes to Jesus and you ask him to fill you with his power, it changes everything. Jesus brings freedom. You couldn't have taken this out on your own. You could not remove the sin from yourself. Only Jesus could do that, because he died and rose again to defeat the power of sin and bring us true freedom. And that's why Jesus had to die. Nah, seperti itu ya yang sebenarnya video ilustrasi mengenai dosa manusia dan Allah ini sudah banyak beredar di internet. Nah, kalian juga mungkin ada yang sudah menyaksikan. Seperti itulah kekuatan dari Allah melawan dosa, menyelamatkan kita ciptaannya. Dan ya, setelah yang Kak Ana sampaikan tadi, semoga membuka pikiran kita ya tentang dosa itu menjauhkan kita dari Allah, tapi Allah sendirilah yang menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa kasihnya kepada umat manusia, terlebih kepada kita semua. Nah, ini jadi setelah mempelajari firman Tuhan hari ini, dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini kalian, baik itu di rumah ataupun di lingkungan-lingkungan yang lainnya, kita harus lebih hati-hati. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dia yang mengoreksi, dia yang tahu hati kita, dan juga ya tentunya kita tidak boleh dong menyakiti hati Tuhan dengan melakukan dosa. Jangan menganggap sepele dosa, apakah itu hanya dosa kecil kita anggapnya, tidak, tetap dosa itu tetap dosa gitu ya. Sekarang kita buka lagi nih dari Roma 5 ayat 8, karena ayat hafalan kita adalah Roma 5 ayat 8. Karena bacakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, demikian ya firman Tuhan kita kali ini. Cukup sampai di sini. Mungkin ada hal-hal yang tidak lengkap karena sampaikan, ada kekurangan dalam penyampaian. Kalian bisa berdiskusi baik itu di grup sekolah minggu atau bertanya kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih memahami tentang firman Tuhan. Dan juga ya kalian bisa melihat video-video renungan juga gitu ya, dengan sumber yang tepat. Semoga setelah mempelajari ini, hidup kita menjadi lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami dalam sekolah minggu hari ini. Kau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari mengenai kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Manusia telah berbuat dosa, namun Engkau sendiri yang datang untuk menyelamatkan, menghapus dosa tersebut. Dan ajari kami untuk terus hidup menyenangkan hati-Mu, percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat dan penolong hidup ini. Terima kasih, kami serahkan langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu dari saat ini, esok dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.